besar kasih-Mu ya Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku Bapa, tercurah untuk menebus hidupku, oh tercurah untuk menebus hidupku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya, pertobatan itulah yang Tuhan inginkan ketika dosa kita telah diampuni oleh-Nya. Dan salah satu bentuk pertobatan kita adalah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang sejati, sebagai persembahan yang hidup. Kita akan sama-sama angkat pujian kita, Bapa, ku persembahkan tubuhku.
Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Kita katakan kembali, ku sembah Kau ya Tuhan. Tuhan, ku sembah Kau. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita akan naikkan kembali pujian ini dengan lebih bersungguh-sungguh. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, iya Bapa. Ku serahkan hidupku padamu, Bapa. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku serahkan hidup kami kepada tangan-Mu Bapa. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan. Saya ulangi, diambil dari Lukas 15 yang benar Mazmur yang benar. Diambil dari Mazmur 51 ayat 1
sampai 10. Kita baca secara responsoria. Mazmur 51 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Baiklah, saya bacakan keseluruhan untuk kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya, setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat padaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta meliharanya. Amin. Amin. Kita akan sama-sama angkat pujian kita untuk menyambut pengakuan iman rasuli kita, ya Yesus terang dan kuat. Ya Yesus terang dan kuat. Yesus terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan aku masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan kembali pujian kita. Hai jika hilang harap. Hai jika hilang harapmu. Hai jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, beritulah ia beri apinya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik dan bumi, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya akan bacakan beberapa poin dari warta jemaat kita yang penting. Yang pertama, nama minggu. Minggu ini minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topiknya
Allah menginginkan pertobatan. Kemudian nomor 3, mengingatkan kembali, mungkin ada jemaat yang baru bahwa ibadah di Gereja KPIP Bandung Reformanda diadakan 4 kali pada hari Minggu. Yang pertama pukul 7 bahasa Indonesia, yang kedua pukul 9 untuk sekolah minggu, yang ketiga pukul 11 ibadah bahasa Batak, dan yang keempat semi alternatif jam 16.30, dan semua menerapkan protokol kesehatan, dan diharapkan setelah ibadah semua jemaat dapat langsung pulang ke rumahnya, jadi tidak memancing kerumunan. Kemudian persembahan hari Minggu, yaitu hari ini 11 September 2022, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk huria pembangunan kantor pusat Ulaun Pahembangun Ibadah Musik, dan 1 amplop untuk dana sosial atas meninggalnya Ibu Betty Simatupang Buru Tobing beberapa waktu yang lalu. Kami juga menghimbau agar kita memberikan yang terbaik bagi Allah, yaitu berupa persembahan bulanan, ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Kemudian ibadah doa bulanan pada hari Senin, yaitu besok 12 September 2022 pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulan September dengan tema Terimalah Allah dengan pertobatan, atau bahasa Bataknya Jakon Debata Marhite Hamubaon Niroha. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Kebaktian doa bulanan dapat diikuti jemaat secara on-site dan live streaming di saluran YouTube HKBP Bandung Reformanda. Yang kemudian kami selalu himbaukan untuk semua jemaat dapat mengikuti Renungan Simeon yang ditayangkan setiap Kamis di Radio Mastro 92,5 FM dimulai pukul 20 sampai 20.50. Kemudian pertengahan sektor untuk minggu ini tanggal 18 bulan 9 2022, yaitu hari tanggal 16 maksud saya hari Jumat, sektor 345 Dago pukul 18 yang menjadi tuan rumah keluarga Asih Tanggang, Buru Sinaga, dan di gereja, diadakan di gereja. Jadi seluruh sektor jemaat sektor Dago diharapkan bisa hadir. Kemudian ibadah penghiburan minggu depan akan diadakan ibadah penghiburan 18 September 2022, yaitu setelah kebaktian pukul 11, yaitu penghiburan untuk keluarga Nyonya Asli Tonga Buru Stomorang, alamat Jalan Jatiwangi 13 nomor 2, atas meninggalnya Bapak Rolin Victor Silitonga beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja. Kemudian ucapan selamat ulang tahun dari mulai tanggal 5 sampai 11 September, yaitu hari ini, tercatat ada 23 dari jemaat HKBP Bandung Reformanda yang berulang tahun. Apabila ada jemaat yang hadir di ibadah hari ini yang berulang tahun kecuali saya, dimohon berdiri, karena saya sudah berdiri. Tidak ada mungkin sudah beribadah di ibadah pukul 7 atau pukul 11. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dari Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Perladu dan jemaat Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun. Kemudian yang terakhir berita keuangan. Berita keuangan untuk minggu ini untuk kuria Rp24.744.650, untuk pembangunan
Rp987.150. Untuk kantor pusat Rp2.308.000 dan lain-lain Rp7.385.000. Demikianlah warta jemaat bagi kita minggu ini. Ya, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan nelayan yang kosong di sumur-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita nyanyikan kembali dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Hatiku haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dan begitu juga kami sapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming dengan YouTube saluran HKBP Bandung Reformanda. Selamat hari Minggu juga buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu ke-13 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari Injil Lukas, pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham
Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana ketika kita ada kehilangan? Mungkin kita, saudaraku Bapak Ibu, tidak enak. Mungkin kita merasa perasaan kita sial, atau entah apapun bentuk dari yang kita hilang, bahkan atau kita katakan uang mungkin 5.000, tadi kemana ya? Saya tadi di mana ini ya? Mungkin kita cari atau di lemari kah? Atau di mana-mana kita cari. Mungkin juga bagaimana bukan soal barang yang mahal, bukan itu yang pertama, tetapi bagaimana perasaan kehilangan. Justru kita penasaran Bapak Ibu Saudara, atau mungkin tadi saya pakai sandal jepit, kok kemana ya? Kok nggak ada sandal jepit saya? Jadi mungkin kita selalu mencari, dan kita bagaimana kadang dalam kehilangan itu ada campur aduk kesal, merasa perasaan kehilangan gimana tadi ya. Jadi itu perasaan kehilangan, apalagi bagaimana kita muda-mudi, oh kehilangan pasangan ya. Oh tadinya sudah kita cintai tapi diambil si dia yang orang lain ya, seperti nyanyian itu. Mungkin dihoi dan adung diau katanya kan. Jadi bagaimana kita ketika kehilangan, bagaimana itu si cowok juga untuk melihat itu bagaimana rasanya kehilangan atau ditinggalkan pacar begitu ya. Itu yang kita lihat, perasaan kehilangan itu yang kita lihat, bagaimana ketika yang kita cintai hilang dari pelukan kita, mungkin bagaimana mengembalikan cinta yang hilangnya. Jadi kira-kira demikian juga bagaimana kita lihat sesuatu yang hilang juga, umpamanya mungkin kita sebagai orang Batak memelihara anjing. Aduh ini anjing kesayangan. Kita tidak segan-segan mungkin Bapak Ibu Saudara untuk mencium peliharaan kita, umpamanya anjing ya, maaf kata itu biasa ya. Jadi kita tidak segan-segan mencium, atau bagaimana ketika ada saudara kita yang hilang, mungkin kita merasa memeluknya dengan erat. Artinya bagaimana dalam ketika orang kehilangan ada mendapat sesuatu nilai yang terbaik. Mungkin bagaimana Bapak Ibu Saudara ada ekspresi yang luar biasa, yang meluap-luap, yang kita buat atau kita rasakan ketika kehilangan itu nyata dalam kehidupan kita. Demikian halnya bagaimana dengan sosok pemungut cukai dan orang berdosa, dan juga tadi bagaimana dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka sekonyong-konyong kami adalah orang yang baik, orang yang indah, orang yang tulus, orang yang tidak berdosa. Jadi mereka mencerca orang lain. Bagaimana itu ya? Ketika Yesus tadi ada bagaimana ahli Taurat, Farisi membanding-bandingkan kamilah orang yang suci, orang lain tidak suci. Jadi itu makanya Yesus mengangkat bagaimana perumpamaan itu ada 100 ekor domba. Dari antaranya ada yang tersesat. Bagaimana itu mungkin? Atau mungkin kita katakan Bapak Ibu, ya banyak lagi domba saya. Itu mah satu aja kehilangan.
Ada yang 99 lagi, mungkin itu secara logika kita. Tetapi di sini mengumpamakan bagaimana kejadian kepada bea cukai. Orang-orang yang di bea cukai atau pemungut cukai atau orang berdosa. Bagaimana ketika ini tidak dilayani, tidak diterima bagi mereka. Apakah perasaan mereka? Tentunya itulah perbandingan yang dilakukan, yang dilayankan Yesus lewat perumpamaan ini. Bagaimana ketika orang tersesat, mungkin tersesat karena tadi binatang buas atau yang lain, atau kita kesehari-hariannya Bapak Ibu Saudara atau anak-anak kami sekalian, remaja dan pemudi, dikala mungkin ada tersesat, bisa saja dengan narkoba, mungkin saja dengan pergaulan bebas, mungkin saja bagaimana mempengaruhi suasana kehidupan yang sekarang ini mungkin bisa mengajak tersesat. Tetapi bagaimana dikala tersesat, apakah kita mau kepada Yesus? Apakah kita mau dengan panggilan undangan Yesus, mari kita bersekutu? Itulah yang diumpamakan Yesus. Jangan sekonyong-konyong mengatakan para pemungut cukai, orang berdosa, mereka tidak ada apa-apanya. Tetapi mereka iri juga. Mereka bersungut-sungut dikala Yesus menerima mereka. Dikala Yesus mau menjamu mereka bersama-sama makan. Loh, itu bagi Farisi dan ahli Taurat itu tidak lazim. Itu tidak biasa. Kenapa Yesus menerima mereka sebagai orang-orang berdosa? Dijamu, ada perjamuan kasih dengan mereka. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, duduk bersama, makan. Mereka bersungut-sungut, merasa Bapak Ibu Saudara, kami adalah orang-orang yang bersih. Kami adalah orang-orang yang suci. Itu perasaan dari Farisi, ahli-ahli Taurat. Jadi mungkin juga bagaimana kita Bapak Ibu Saudara, atau mungkinkah ada menjadi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang pada masa sekarang ini dia sirik melihat orang senang. Itu dikatakannya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. SMS ya, SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Jadi itu yang kita lihat atau diperpendek kalau saya SMS ya. Jadi itu yang kita lihat bagaimana ketika mungkin orang Farisi ahli Taurat di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 kita baca di firman Tuhan Bapak Ibu, bagaimana mungkin seorang perempuan zina yang pada dasarnya harus dilempari karena dosanya. Mungkin itu Bapak Ibu menjadi dasar dari Farisi dan ahli-ahli Taurat. Doktrin mereka mungkin yang mereka pelajari dari Yahudi dan harus dilempari ini. Jadi Tuhan Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa, dia duluan melempar perempuan ini. Ternyata tidak ada Bapak Ibu Saudara yang mau melempar perempuan ketika dia di dalam kesalahannya. Apakah kita tidak ada merasa salah? Apakah kita Bapak Ibu tidak merasa ada berdosa di dalam kehidupan kita dikala kita menyerah atau mengatakan dosa kita? Apakah kita olok-olok atau kita katakan kepada orang lain, ini loh, ini dosanya, ini yang salah bagi dia. Jadi bagaimana ketika diterima oleh Yesus orang-orang yang hilang, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang mau sama-sama duduk dalam perjamuan oleh Yesus. Tuhan mampukan menerima mereka apa adanya dan bukan ada apanya, bukan jaga jarak. Yesus ketika bagaimana orang berdosa itu datang, bagaimana ketika orang mau bertobat kepada Tuhan, Tuhan menerimanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita dengan tangan terbuka melihat keberadaan, atau mungkin bagaimana ahli-ahli Taurat, orang Farisi melihat kekurangan orang lain.
Mungkin mereka merasa benar. Mungkin kita juga sebagai orang Batak ya, buat anak kami merasa benar. Adong doi ya te opung di sisi tong. Dia opung sisi tong. Dia merasa benar terus. Jadi opung sisi tong magwarnete. Kalau orang ada merasa benar tidak pernah merasa salah. Taduk may on opung di sisi tong maun. Gitu ya. Opung si benar lah ini. Itu artinya buat anak kami ya. Jadi itu kita ada kekurangan masing-masing. Jadi bagaimana Yesus? Satu dari antara 99 hilang diterimanya. Bagaimana juga perempuan tadi. Dia ada 10 dirham, satu hilang. Ada 10, ada 9 lagi dirham saya. Tetapi dia mencari. Tetapi dia menyapu, dia menyalakan pelita. Supaya dia mencari. Ketika tadi yang hilang, domba yang hilang. Domba yang tersesat, ada sukacita pada yang empunya domba tersebut. Demikian juga seorang perempuan ketika dirham yang satu sudah didapat, dia mengajak teman-temannya, tetangganya supaya bersukacita di dalam kehilangan. Demikian juga kita lihat bagaimana anak yang hilang, orang tuanya menerima. Jadi ada juga cerita bagaimana saya seorang anak yang menghambur-hamburkan uang. Apakah Bapak mau menerima saya? Kalau Bapak menerima saya, tolong dibuat tanda supaya saya menerima, Bapak menerima saya. Ternyata si Bapak tersebut dibikin lebar-lebar. Saya menerima anak saya dengan sukacita. Dia membuat suatu dari kain, dibuat itu banyak. Ternyata saya menerima. Tetapi juga bagaimana anak yang tadi, dia sudah anak yang hilang, dia sudah menghabiskan harta warisannya, tetapi bagaimana orang tua menerimanya? Bagaimana si kakak bersungut-sungut, ini bapak mau menerima kembali dia sudah habiskan harta warisan, kok dia kembali? Itu sama dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi tadi. Kenapa kita cemburu? Kenapa kita bersungut-sungut? Toh Tuhan Yesus yang menerima. Kok kita sewot? Tuhan yang menerima, Tuhan yang menilai. Bagaimana ketika Sakeus di kota Jeriko, dia melihat bagaimana sosok Yesus sebenarnya. Dia tidak percaya, tetapi sebagai kepala bea cukai, dia yang kaya Bapak Ibu, ini sosok Yesus mau datang. Dia membuat cara. Dia yang pendek, mungkin seperti saya, pendek dia panjat itu pohon ara. Dia tidak tahu dia memakai baju yang indah-indah, tetapi itu dibuang semuanya. Dia memanjat pohon loh Bapak Ibu. Tetapi Yesus melihat, Sakeus, kamu turun. Saya mau datang ke rumahmu. Cuman Yesus yang melihat Sakeus yang memanjat. Masakan seorang kepala bea cukai yang berbaju berjubah indah setiap harinya. Dia kaya, makanan yang begitu serba enak. Tetapi untuk Yesus dia mau membuang predikatnya, jabatannya, hartanya. Sakeus, kamu turun. Datang orang Jeriko mengatakan, kenapa sih kok Yesus dijamu? Mau dijamu Sakeus, orang berdosa. Itu kasat mata kita Bapak Ibu. Kita penglihatan secara mata, secara muka. Tetapi Yesus melihat itu dengan kerinduan pertobatan yang terdalam. Dia mau melihat bagaimana Yesus yang sebenarnya. Kerinduan si holni rohani ibana. Si Sakeus, turun kamu Sakeus. Orang-orang bersungut-sungut. Itu penilaian kita. Tetapi Tuhan Yesus yang menerima yang hilang tadi. Menerima bagaimana perempuan yang kehilangan satu dirham. Bagaimana anak yang hilang. Tuhan Yesus menilai Bapak Ibu. Apa yang ada di loh hati kita yang terdalam. Di bahasa Batak ya anak nami yang ginami. Di lohu ni roha parbagasani. Tuhan menilai. Tuhan memampukan sampai ke ruang yang terdalam. Karena itu jangan kita mencaci orang. Bagaimana keberdosaan kita. Mungkin kita lebih berdosa dari mereka. Mungkin lebih tidak suci dengan mereka. Tetapi inilah
Tuhan Yesus yang kita imani mau menerima Bapak Ibu keberadaan kita, keberdosaan kita, kekurangan kita sebagai manusia. Bagaimana juga ketika ada RPP. Itu jangan kepada anak muda ya. Ini di HKBP ada siasat gereja. Artinya bagaimana untuk supaya itu gereja suci. Supaya ketika ada melanggar peraturan dalam sebuah titah pertama sampai ke 10, bagaimana gereja mengingatkan. Bukan berarti tidak menerima kembali, diterima. Supaya diingatkan bahwa kesalahannya ini. Kadang diwartakan bukan untuk memalukan, bukan. Tetapi mengingatkan betapa sedihnya dosa itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, gereja menerima kembali seseorang yang melakukan sesuatu kesalahan. Artinya supaya sama dengan jemaat menerima sukacita di surga kelak. Seperti sukacita diajak para sahabat-sahabatnya, diajak para temannya, diajak saudara-saudara supaya bersukacita. Itulah Tuhan Yesus yang mau menerima kita Bapak Ibu atas keberdosaan kita, atas kesalahan kita masing-masing. Tuhan mau menerima asal kita mau menyesal, asal kita mau bertobat, asal kita mau disalib Yesus, menerimanya. Kita sebagai mungkin dalam kebersihan, mungkin menjadi anak yang hilang, mungkin kita menyadari kita adalah orang berdosa. Karena itu jangan kita sekonyong-konyong seperti orang lain, agama yang lain kadang mengatakan sedikit kafir. Sini udah kafir, sini udah suci aja. Jadi itu perbuatan Farisi ya, itu ahli-ahli Taurat. Ketika orang sana semua ahli mengatakan kafir, najis, yang mananya najis, yang mananya kafir. Bapak Ibu Saudara, jadi berarti itu masih orang-orang Farisi, itu masih orang-orang ahli-ahli Taurat. Kalau dia adalah masih manusia, dia mau menyatakan dirinya hidup di dalam dosa. Tetapi dalam hidup keberdosaan kita, bagaimanapun dosa kita, Yesus mampukan kita menerima kekurangan kita Bapak Ibu di dalam kemuliaannya, supaya kita ikut bersuka cita nantinya di surga kelak. Kita bersenang-senang, kita bersuka cita, kita beria-ria Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena Yesus mau menerima kita supaya kita di dalam kemuliaannya, happiness along, kebahagiaan yang selama-lamanya kita gapai bersama Yesus, asal kita mau menyerahkan totalitas hidup kita bahwa kami ini Tuhan orang berdosa, kami ini adalah hidup di dalam keberdosaan. Mari kita mengakuinya, mari kita menyadarinya di dalam Tuhan. Pasti Tuhan menerima kita sejahat apapun, keberdosaan apapun yang kita lakukan. Kalau kita mau menyerahkan itu kepada Yesus, kalau kaum kita bertobat, pasti kita memiliki hidup dan kehidupan sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, bagaimanapun keberadaan kami Tuhan sebagai orang yang berdosa, kejahatan kami Tuhan, Tuhan pasti mau menerima asal kami bertobat, asal kami menyerahkan totalitas kehidupan kami bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami Tuhan tidak bersungut-sungut seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengklaim dirinya adalah orang yang suci di hadapan Tuhan, yang lain najis, kafir. Tuhan ingatkan kami di atas kekurangan kami, dosa kami Tuhan. Biarlah kami menyerahkan itu segala sesuatunya kepada tangan pengasihan Tuhan. Dengan keberdosan kami Tuhan, dengan kekurangan pujian kami kepada Tuhan, kami Tuhan mau menyerahkan totalitas hidup kami di dalam keberdosan kami, di dalam kekurangan kami Tuhan. Kami Tuhan tolong kami, biarlah kami Tuhan ikut bersuka cita nantinya seperti domba yang hilang dan perumpamaan dirham yang hilang. Dia mengatakan sukacita, ada sukacita, ada kebahagiaan, happiness along di dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan yang menyerahkan bahwa hidup dan kehidupan kami adalah di dalam keberdosaan. Tapi kami yakin Tuhan, kami ikut
di dalam surga kelak. Kami ikut Tuhan bersuka cita di dalam dunia ini dan bersuka cita di dalam kebahagiaan yang selama-lamanya. Karena kami Tuhan mampukan mengakui segala kekurangan kami, segala keberdosaan kami di hadapan-Mu Tuhan yang menerima kami. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman-Mu yang kami diperdengarkan pada sore hari ini. Menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan. Biarlah sukacita kami Tuhan tetap Engkau lawat dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Begitu juga Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu di minggu sore ini. Kiranya kami tetap bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan dan anak kami, remaja pemuda dan orang tua yang hadir Tuhan. Engkau semakin berkati Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sukacita kebahagiaan rumah tangga dan juga pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan menjadi saluran berkat yang dari Tuhan. Begitu juga Tuhan yang pada saat ini para jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka, Engkau Yesus Tabib yang agung, biarlah mereka Engkau sembuhkan Tuhan lewat penumpangan tangan Tuhan, lewat para dokter medis dan obat yang mereka asup Tuhan menjadi kesembuhan. Terlebih untuk Amang Pendeta Vandalen Gultom yang pada besok hari akan didiagnosa Tuhan sampai 3 hari sakit penyakit Tuhan yang diderita oleh Amang Pendeta kami. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang menjamah lewat para dokter medis Tuhan. Supaya apapun sakit penyakit Engkau angkat Tuhan. Di dalam Yesus kami yakin bahwa hamba-Mu Tuhan bisa pulih kembali. Dan kami Tuhan sebagai mitra pelayanan di gereja-Mu HKBP Bandung Reformanda, Engkau berikan Tuhan kekuatan. Engkau berikan Tuhan kesehatan bagi kami. Supaya kami Tuhan dapat menggembalakan seperti Kau Yesus gembala yang baik. Kami menggembalakan jemaat-Mu yang Tuhan percayakan kami gembalakan untuk hari-hari yang akan datang. Begitu juga Tuhan untuk Amang Sintua Silain pada kelemahan tubuhnya Tuhan. Kami yakin juga Tuhan menjamah dan memberikan yang terbaik kepada Amang Kekasih. Biarlah segala pengobatan dari dokter Engkau lawat Tuhan, Engkau berkati supaya menjadi kesembuhan bagi Amang Sintua Silain. Begitu juga Tuhan Amang Situmorang yang dalam keadaan mengikuti sinar, biarlah sinar itu Tuhan Engkau jamah juga menjadi kesembuhan buat Amang Situmorang. Demikian para jemaat-Mu Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, Engkau Yesus Tabib yang agung tetap menyertai mereka dan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Supaya untuk hari-hari mendatang kami Tuhan bisa bertemu, bisa kami bersua, bisa kami Tuhan satu dalam perjamuan kasih. Di dalam pelataran Tuhan menerima firman Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kebenaran kami dalam minggu sore ini. Kami angkat Tuhan menjadi dupa yang harum kepada kemuliaan Tuhan dan juga menjadi sukacita bagi kami jemaat-Mu yang hadir pada minggu sore hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Memuji Tuhan. Untuk bangkit
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Amin. Kami mengundang Amang Inang, saudara-saudari semua untuk kembali beribadah sore minggu depan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungai
sukacitamu mengalir dalamku.